Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 28 November 2023. Bacaan Ekaristi yang akan kita jadikan titik permenungan kita diambil dari kitab Daniel dan Injil Lukas. Dalam kitab Daniel bab 2 ayat 31-45 digambarkan bagaimana Daniel mengartikan penglihatan dari Raja Nebukadnezar yang melihat sebuah patung tinggi berkelikulan luar biasa. Patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, jari-jari kakinya dan kaki sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Patung itu ditimpa sebuah batu yang besar, sehingga patung itu menjadi remuk. Dan Daniel mengartikan mimpi atau penglihatan raja itu, bahwa akhirnya patung itu hancur lebur, berarti kerajaan Nebukadnezar akan hancur pada keturunannya yang digambarkan dari tanah liat yang rapuh dan lemah. Sedangkan dalam bacaan Injil Lukas bab 21 ayat 5-11, Yesus mengingatkan kepada orang-orang yang mengagumi bait Allah yang dihiasi dengan batu-batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi akan tiba saatnya akan diruntuhkan bait Allah itu dan tidak dibiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Dan kemudian Yesus menyampaikan pengajarannya. Kerajaan Allah akan didahului dengan berbagai macam peristiwa, pemberontakan, peperangan, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan ada gempa bumi yang hebat, serta penyakit sampar dan kelaparan akan menyelimuti seluruh negeri. Saudara-saudaraku terkasih, Daniel yang cakap itu mengartikan penglihatan raja bahwa kerajaan tidak akan bertahan. Memang pada zaman Nebukadnezar yang digambarkan dengan emas, kerajaan masih bertahan. Namun ketika beralih ke keturunannya yang sudah tidak setia kepada Allah, digambarkan dengan perak, begitu seterusnya keturunan raja tidak setia dan akhirnya akan dihancurkan karena kaki dan jari-jarinya dari tanah liat. Kuat kuasa Allah
akan menghukum raja-raja yang tidak setia kepada Yahweh. Maka kita diajak untuk merenungkan bahwa kerajaan dunia boleh menyombongkan diri, tapi saatnya akan dihancurkan. Hanya orang yang setia yang akan bertahan. Gambaran sikap raja-raja dan keturunannya menjadi jelas. Ketika setia digambarkan kepala dari emas. Ketika mulai menurun, maka digambarkan seperti perak, tembaga, dan besi, serta akhirnya tanah liat yang rapuh yang mudah dihancurkan. Kita diajak untuk merefleksikan hidup kita. Selama ini iman kita seperti apa? Apakah seperti emas yang berarti kita setia kepada kehendak Allah dan melakukan sabda-sabdanya? Ataukah mulai berkurang seperti perak, tembaga, atau besi yang mulai menurun iman kita, dan akhirnya iman kita seperti binatang yang kakinya dari tanah liat yang mudah dihancurkan oleh kuasa ke dunia ini. Kita diajak untuk hidup kita sebagai emas yang bertahan karena iman kita menempel kepada Allah lewat Yesus Kristus. Kekuasaan seringkali menyilaukan mata kita sehingga emas berubah menjadi perak, menjadi tembaga, menjadi perunggu, menjadi besi, dan akhirnya lemah seperti tanah liat. Sejauh mana iman itu kita hidupi? Dari bacaan Injil senada, orang-orang hanya mengagumi bait Allah dari bangunan yang dihiasi dengan batu-batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tidak cukup hanya mengagumi Allah dari bagian luarnya, tetapi tidak kita hidupi. Maka kita diajak waspada dengan keseluruhan dunia yang sungguh seringkali menggoda kita, menyilaukan kita. Kita diingatkan akan tanda-tanda hancurnya kekuasaan dunia dan muncullah kekuasaan baru yang berasal dari Allah. Ditandai dengan berbagai macam peristiwa, pemberontakan, perang, penyakit, orang saling membunuh, dan tanda-tanda lain yang mengejutkan dari langit. Kita jangan sampai disilaukan oleh kekuasaan duniawi sehingga tidak siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan untuk tetap setia kepada kehendak Allah. Kita diajak untuk waspada dan peka akan tanda-tanda yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Bisa jadi kegagalan menjadi tanda kita harus berubah. Sakit juga bisa jadi menjadi tanda kita diingat oleh Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang mungkin menyesakkan, tanda-tanda yang datang dari Allah. Maka kita diajak untuk sadar bahwa kita mendapatkan tanda dan kita peka, lalu kita mengubah sikap kita untuk kembali setia
kepada Allah. Tidak mesti sakit, bencana, kelaparan, peperangan itu tanda dekatnya kerajaan Allah. Belum tentu. Tapi yang jelas, kedatangan anak manusia ditandai dengan tanda-tanda itu. Maka kita PK, bila ada tanda itu, kita renungkan Allah mau apa atas hidup kita ini. Semoga bentuk kegagalan, penyakit, ketidaknyamanan kita renungkan, kita refleksikan Allah mau apa atas itu semua. Kalau demikian, maka kita akan pulih masuk dalam kerajaannya bersama Sang Putra. Semoga kita semakin mampu untuk tetap setia kepada kehendak Allah, agar kita tetap menjadi emas yang bertahan, dan kesetiaan kepada Kristus menjadi jaminan kita akan boleh masuk dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, sabda-Mu hari ini mengajak kami untuk ambil sikap yang tepat berhadapan dengan akhir zaman. Biarlah kami tetap seperti emas yang bertahan. Jangan sampai kami menjadi seperti tanah liat yang mudah hancur dan dicampakkan ke dalam neraka. Berikanlah kepada kami kepekaan akan tanda-tanda itu dan sikap untuk kembali kepadamu. Berikan semangat pertobatan dan meninggalkan manusia lama untuk mengenakan manusia baru yang dibawa oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Kuatkanlah iman umat yang lemah, bangkitkan yang jatuh, doronglah yang mandek, agar umat tetap beriman sekalipun banyak tantangan dari dunia ataupun iming-iming dari dunia, sehingga kami kedapatan setia bila Engkau panggil. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu, dan yang punya persoalan Engkau urai, agar akhirnya umat tetap setia kepadamu karena Engkau jaga, Engkau lindungi. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dan bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan, bahkan setengah menganjurkan atau mewajibkan agar tetap menjaga pola hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita boleh mengalami kehidupan yang Engkau janjikan, sehat dan setia. Saya ingatkan kepada adik Pia untuk ikut ambil bagian dalam berbagai lomba menjelang perayaan Natal. Mari kita bersukacita dalam berbagai lomba menyambut Natal ini. Komsos membuka kesempatan bagi kita semua untuk saling mengucapkan selamat Natal yang akan kita tampilkan di layar monitor pada malam Natal, Natal pagi, Natal anak, Natal sore, dan pesta keluarga kudus. Dengan demikian, kita akan mampu untuk saling mengucapkan selamat Natal.
baik secara perorangan atau pribadi, secara keluarga atau kelompok komunitas. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.